koplingnya ya teman-teman ya, kasar. Remnya teman-teman, remnya ini ya, belum anjay. Oh, belakangnya sudah amblas ini. Ini masalah tromol ya. Oh ya teman-teman, jadi unit ini nggak bisa halus banget karena mesin tengahnya nggak bisa center sempurna ya teman-teman. Jadi kasus Erik ini kan kemarin ngegol ya, kruk asnya ngegol, dan ini nggak bisa sempurna, terutama yang sebelah kanan gitu. Udah dipres, tetap ada sedikit goyangan, itu menimbulkan suara di area kopling cukup kencang. Kalau di bagian magnet agak lumayan bisa center teman-teman, magnetnya nggak nyenggol banget lah. Keluhannya owner ini kan motor tarikannya berat, nafasnya pendek, persnelengnya susah, terus koplingnya nggak pre-pre banget kayak lemot gitu. Yang jelas persneleng ini parah, kemarin itu susah banget oper giginya, pindah dari 1, 2, 3, 4, 5 dan baliknya juga kayak gitu. Ini sudah, masalah itu sudah kita atasi, performa sudah kita upayakan. Yang nggak bisa sempurna itu suara teman-teman. Jadi suara mesinnya ini nggak bisa adem lah, nggak bisa adem, tapi ini better, maksudnya lebih baik daripada sebelumnya. Udah kasar, persneleng susah, tenaga nggak ada, buat nanjak loyo, tarikannya berat, kaku. Kalau ini masalah itu nggak ada, tarikan enteng, nanjak oke, merembet nggak pedot nafas. Terus apa lagi, masalahnya cuma suara kurang perfect ya, nggak bisa perfect. Terus si kopling ini, kopling yang ngoblak kemarin itu juga kita nggak ganti guys ya, kita nggak ganti, kita nggak tangani itu gitu. Karena kalau kruk asnya masih agak ngombak, itu karet kopling sekalipun diganti itu nggak akan tahan lama bos, karena apa, tidak balance gitu. Nah karena kondisi untuk dapat kruk as baru itu harganya kalian tahu, jadi saya nggak merekomendasikan ke owner. Bukan nganggap owner nggak punya duit, tapi owner ini sudah habis-habisan duit ya. Jadi motor ini kan ceritanya masuk bengkel, turun mesin, ganti setang, ganti macam-macam, sama ganti buring juga. Itu kan udah pengeluaran. Nah motornya kasar, persnelengnya susah, rumah kopling juga udah paku kelingan baru, itu kan baru. Tapi karena kondisi tadi yang seperti saya ceritakan, ini menyebabkan ketidaktahan lamaan unit ini. Nah insya Allah kalau ini akan lebih baik. Cuma kalau soal kopling tetap nggak bisa tahan lama ya, karena kruk asnya bagian kanan itu tetap ada ombak kayak gitu. Tapi kalau motornya nggak terlalu buat kebut-kebutan amat, suara itu bisa lebih lama untuk tidak makin kenceng ya, kayak gitu. Tapi kalau buat kebut ini akan lebih cepat. Jadi solusinya unit ini gimana? Kalau mau adem ya beli kruk as. Terserah mau kruk as bekas kek, mau kruk as apa ya namanya, baru ya terserah. Yang penting center kayak gitu. Ini karena bengkok ujung, jadi dipres susah gitu. Kan bagian kanan pendek teman-teman. Nah media pressingnya itu ibarat gini ya, kalau bengkok gini kan tinggal dilurus gini. Nah ini di sini ya, nah itu tetap ngaruh karena sampai ke gearnya ikut goyang gitu. Kalau cuma murnya doang nggak masalah, yang jadi soal gearnya ya, konektor gearnya. Sip. Terus ini pancal jadi ya, nggak pakai cuk-cuk kan. Nah suaranya tuh di bagian kopling kedengeran. Terus bearingnya ini boring mereknya apa itu juga nimbul suara, nggak adem banget, ada suara. Nah itu yang bunyi nih ya, plat depan nih
Nah, kalau itu suara mesin. Nggak bisa ngebut banget karena remnya belakang kurang. Tapi tadi saya udah cukup kencang. Ini oke. Ini buat saya setting ini untuk harian, oke. Buat semi touring, oke. Setelannya ya. Ini kalau buat harian gini udah santai. Kopling udah enteng, bos. Dalam arti ini nyaman. Selap perpindahan oke aja. Turun. Oke, nggak ada masalah. Pokoknya masalah persneling sudah enak gitu. Nah, suara mesinnya nggak kedengeran kalau lagi dipakai kayak gini. Ya, selama lagi narik kayak gini, sekalipun pelan, ini suara mesin nggak kedengeran kasar, bos. Suara itu terdengar ketika kita netral, ya, karena kopling yang tidak balance atau kulkas yang nggak balance. Bunyinya hanya pada saat posisi netral, kayak gitu. Jadi kalau lagi jalan nggak kedengeran kasar, enggak. Kayak gini juga di kuping adem aja. Anteng. Ini bagus sebenarnya, ini RX bagus. Nah, kalau kayak gini kedengeran suaranya. Kalau tarik nggak? Nah, sekarang kita tes nanjak ya. Tadi kan saya sudah nanjak di kolam, sekarang nanjak di sini. Nah, di tanjakan sini agak panjang ya, biasa. Wah, ketawanya sejuk. Ini untuk belayerannya sudah setting, tinggal kopling lah sama kulkasnya biar ada. Oh ya, getaran mesinnya ini udah berkurang banyak. Ini kita gigi satu. Gak ngasar. Ini nggak pedot nafas. Kalau digas ini nyetak. Tuh. Jadi nggak ngok gitu teman-teman. Ini pakai satu, kalau saya tarik kencang ini ngangkat depannya, soalnya nanjak juga. Ya. Jadi kan ngetes RX itu gimana di tanjakan, ditarik pelan, ngangkat nggak, ngisi nggak. Nah, gasnya tambahin, itu ngok apa tambah ngisi. Nah, itu. Kebanyakan kan gini kasusnya. Iya, kalau gasnya ditahan merembet, giliran ditambah lagi ngok, gitu kan. Nah, kalau treknya panjang, mau bertahan berapa lama rembetannya,
nggak bisa lama. Ini kita pakai dua nih. Sebenarnya ini malah 3 saya. Bentar, suaranya kencang. Suara knalpot. Sebenarnya ini motor bagus loh, maksudnya framenya ini saya merasakan masih lumayan center, nggak miring-miring gitu kan. Ini terus buat manuver, buat belok ini semua masih oke lah. Tinggal ya mesin. Kalau soal mesin itu dimodalin di kruk as sama kopling aja, ini udah enak banget gitu. Kalau soal rem ini beli tromol. Lampu full wave ya, ini sudah ya. Nah, ini kita coba netral. Gitu. Begitu ya Mas Bro, pemilik RX ini kemarin sudah kesini dan sudah saya jelaskan duduk perkaranya. Jadi unit ini kalau mau lebih bagus, nah ini yang bunyi nih. Ini juga patah, ini harus jelas lagi. Mesinnya kruk as sama kopling dibenerin lagi. Gitu. Kenapa saya nggak benerin kopling ini? Karena ini nggak bisa center sempurna. Gitu. Tapi ya udah adem lah, lumayan. Untuk rem depan oke. Nih rem belakang nih, perhatikan nih. Pelong, pelong. Nah di sini masalahnya nih. Nah ini sudah miring ya. Posisi pinnya ini sudah miring. Jadi ininya longgar. Tutupnya ini yang bermasalah. Nah ini miring ini. Kayak gini kan. Harusnya kayak gini. Ini miring ke sini. Ini tromol juga udah dalam kayaknya. Nah itu kampasnya udah maju banget, setelannya ini masih begitu dalam ya, udah nggak mendukung gitu ya Mas. Untuk motor jenengan ini saya sudah settingkan performa, persneleng, tarikan kopling. Terus ini saya nggak ngerapiin kabel secara keseluruhan, cuma benahi di area spool. Kemarin kan spoolnya ngegol. Kalau nggak dibenerin, ini nanti spoolnya ngegol, magnetnya ngegol, nanti spoolnya kebakar. Kalau ini sih sudah center. Oke, yang bagian kopling aja yang belum. Jadi spool aman. Gitu. Bahan bagus ini sebenarnya. Tulangan, frame. Tinggal modal di mesin. Kruk as, beliin kruk as, udah jamin adem ini motor gitu ya. Oke, thank you, segitu aja dulu. Barangkali kalau mau di kepo-kepoin monggo, soalnya saya mau benerin yang ini itu ya, diskusi dulu ya. Matur suwun.